Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Kami mengharapkan Bapak Ibu berada dalam suasana yang penuh dengan sukacita untuk kita bisa memulai kebaktian penyegaran iman kita pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kebaktian penyegaran iman ini kita laksanakan dalam rangka kita mensyukuri anugerah Tuhan yang memimpin perjalanan gerejanya, gereja yang kita cintai, GKI Peterongan. 54 tahun Allah bekerja memimpin kita sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya kita sekarang. Pelayanan firman pada kebaktian penyegaran iman ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nyoman Widiantara. Sebelum kita memulai kebaktian ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Setelah kebaktian ini nanti, kita akan mengikuti rangkaian perayaan ulang tahun ke-54 GKI Peterongan. Dan di dalamnya nanti akan disampaikan pemenang-pemenang perlombaan yang dilakukan oleh Komisi Literatur dan bidang-bidang lainnya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebaktian ini, kita menyiapkan hati kita dan kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Setiap kita, orang yang percaya, telah dipanggil Allah keluar dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Itulah gereja. Dan mari sebagai gereja yang telah diberkati Tuhan, kita mau diutus Tuhan, mendengarkan panggilannya, membawa pengharapan bagi setiap orang yang masih membutuhkan pengharapan, menjadi garam dan terang dunia. Dengar panggilan sorgawi. Dengar panggilan sorgawi, pandang rajamu, persembahkan nyanyian syukur bagi Tuhanmu. Dalam Kristus nyatalah kasih-Nya yang mulia, menebus semua yang percaya. Mari kita dengar panggilan sorgawi. Dengar panggilan sorgawi, pandang rajamu, persembahkan nyanyian syukur bagi Tuhanmu. Dalam Kristus nyatalah kasih-Nya yang mulia, menebus semua yang percaya. Raja sorga, Raja sorga, ku dengar suaramu, ku mau ikut, bawa pengharapan, mewartakan ke penjuru dunia, keselamatan dalam Kristus. mari kita dipanggil untuk menjadi terang, merendahkan diri seperti Kristus merendahkan dirinya. Dengar panggilan sorgawi, jadilah terang, merendahkan diri seperti Kristus Tuhanmu. Hidup adil baginya, cinta kebenaran, agar terang Kristus nyatalah. Raja sorga, ku dengar suaramu, ku mau ikut, bawa pengharapan, mewartakan ke penjuru dunia, keselamatan dalam Kristus. Oh Raja sorga, Raja sorga, ku dengar suaramu, ku mau ikut, bawa pengharapan, mewartakan ke seluruh dunia, keselamatan dalam Kristus. keselamatan dalam Kristus Keselamatan dalam dan keselamatan dalam Kristus. Keselamatan dalam Kristus. Mari kita semua tundukkan kepala kita dan kita naikkan doa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini, pada saat ini kami boleh bersama-sama dari tempat kami masing-masing dimanapun kami berada saat ini. Kami boleh hadir dalam kebaktian syukur peringatan hari ulang tahun GKI Peterongan Semarang yang ke-54, juga sekaligus merayakan penutupan bulan keluarga. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk melengkapi sukacita kami dengan hikmat yang akan terus Engkau curahkan di sepanjang ibadah ini, dengan sentuhan-Mu, dengan jamahan-Mu, biar iman kami terus disegarkan kembali, terus ditumbuhkan, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang makin kuat dari hari ke hari. Dan Tuhan, kami mohon Engkau menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Engkau sertai semua petugas yang ada di balik layar. Engkau berkati setiap kami yang ikut ambil bagian sebagai pelayan ibadah saat ini. Dan Tuhan, Engkau juga berkati Pendeta Nyoman yang akan membagikan firman-Mu, biar terang kebenaran firman-Mu itu boleh juga terpancar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah kota benteng dan penyelamat kita. Dia adalah mazmur kita dan Dia adalah sebagai penolong dalam kehidupan kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan percaya bahwa kasih-Nya kepada kita tak pernah berubah dan tak pernah berhenti sampai kapanpun. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah pergi dari kita. Mari kita nyatakan syukur kita kepadanya. Kita mau katakan bahwa cintanya tidak pernah berubah bagi kita. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dari kami, tak pergi dan kasih setiamu tak pernah pergi, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita bersuka cita karena betullah kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memohon supaya Allah berkenan melingkupi kita sehingga kita siap, hati kita, pikiran kita dipersiapkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lingkupiku. Hide me now under your wings. Cover me, Lord. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Mari kita pada malam hari ini mengambil waktu sejenak untuk izinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Dan kita sadar akan banyaknya kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Mari kita ingat kembali perbuatan dahsyat yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja, atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King
Jemaat yang disayang oleh Tuhan, sekarang jemaat memasuki minggu yang terakhir bulan keluarga. Adapun tema yang sudah ditetapkan, yang sudah dipilihkan adalah iman yang tidak terpatahkan. Iman yang tidak terpatahkan. Adapun nats Alkitabnya dari 2 Samuel 22 keseluruhan ayat. Namun saya akan membacakan satu ayat saja untuk kita, yaitu dari ayatnya yang ke-7. Dengarkanlah firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ingin punya iman yang kuat. Kami ingin punya iman yang tidak mudah goyah. Kami ingin punya iman yang tidak terpatahkan, apapun yang terjadi. Tapi faktanya, hanya gangguan kecil saja sudah membuat kami goyang. Nah, sekarang kami mau belajar bagaimana caranya agar kami punya iman yang kuat, iman yang tidak terpatahkan. Tolong berbicara kepada kami lewat sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Yang berbahagia jemaat, mereka yang bukan hanya mendengar, tapi mengerti apa yang didengar dan melakukan apa yang dimengerti. Haleluya. Belajar beriman. Ya, belajar beriman. Begitu kata seorang jemaat kepada seorang pendeta. Mungkin jemaat merasa, Pak Nyoman terbalik kali. Apa bukan pendeta yang ngomong kepada jemaat belajar beriman? Bukan jemaat. Betul, saya ngomong tidak salah. Gimana kisahnya? Begini. Suatu hari saya datang kepada seorang bapak yang menjadi pemilik gedung yang meminjamkan gedungnya kepada kami sebagai kantor perkumpulan keluarga Karis. Lalu setelah ngomong ke sana kemari, saya bertanya, Pak, bila nanti masa peminjaman kedua berakhir, bolehkah kami melanjutkan peminjaman di waktu berikutnya? Lalu Bapak itu menjawab seperti ini. Pak Nyoman, maaf ya, saya tidak meminjamkan lagi. Apa dan mengapa, Pak Nyoman jangan tanya. Ambil tempat itu, jangan tidak diambil. Bayar tiap bulan 500 juta, cicil 11 kali. Jangan nawar 1 rupiah pun. Belajar beriman. Belajar beriman. Saya tercenung. Keluar dari rumah beliau, masuk ke mobil, langkah saya gontai. Setelah sampai di kantor, turun dari mobil mau ke ruangan, langkah saya juga gontai. Iman saya lunglai. Saat teduh beberapa waktu berikutnya, diwarnai dengan apa? Tanpa sadar ada tangisan. Tuhan, dari mana bisa beli kantor ini? Kalau saja saya punya jemaat, saya akan beritahukan kepada jemaat, agar jemaat boleh mempersembahkan. Ada persembahan iman. Tapi persoalan ini saya nggak punya jemaat, Tuhan. Saya bergumul. Nah, apakah di antara jemaat pada saat ini punya pergumulan? Tidak sama dengan saya. Wajahnya, bentuknya berbeda. Ada yang bergumul berkaitan dengan urusan kesehatan.
sakit penyakit, uang, pekerjaan, usaha, pelayanan, relasi antar anggota keluarga dengan anak, antara suami istri. Kalau memang jemaat ada yang memiliki pergumulan walaupun tidak sama dengan saya, maukah jemaat bersama-sama dengan saya? Kita datang sekarang kepada Tuhan. Kita mau belajar dari seorang tokoh terkenal di dalam Alkitab, yaitu Daud. Yang barangkali oleh panitia dikatakan di sini memiliki iman yang tidak tergoyahkan, iman yang tidak terpatahkan itu. Daud di dalam perjalanan hidupnya, atau barangkali di hampir sepanjang jalan hidupnya, Daud itu penuh dengan kesulitan-kesulitan. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan seperti ini. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Semuanya itu adalah sebuah gambaran. Gambaran tentang kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh Daud di dalam hidupnya. Sejak remaja Daud mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Katanya kalau taat itu berkat, kalau tidak taat itu baru hukuman. Daud taat kepada Isai papahnya untuk pergi menengok kakaknya yang ada di medan pertempuran untuk membawakan bekal. Tetapi setelah ketemu sama kakaknya, apa yang dilakukan oleh kakaknya? Kakaknya marah-marah. Ngapain kamu ke sini? Kepada siapa kamu tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Kamu tuh gak bertanggung jawab ya? Kamu ke sini tuh mau nonton perang? Kemudian Daud mendengarkan ada raungan, ada teriakan. Orang yang menghina Allah Israel. Lalu Daud mendatangi. Dihina. Emangnya aku ini anjing? Kata Goliat. Emangnya aku ini anjing? Kamu mendatangi dengan tongkat. Kesulitan lain lagi yang dihadapi oleh Daud. Daud dipercaya oleh Raja Saul menjadi pengangkat senjata. Berarti itu orang kepercayaan. Tapi tak dinyana, senjata yang diangkat oleh Daud itu justru dilemparkan oleh Saul untuk membunuh Daud. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Daud juga pernah ditipu dan Saul sendiri yang menipu. Saul ngomong, aku punya anak perempuan sulung, namanya Merab. Aku ingin kamu menikah dengannya. Syaratnya hanya satu, lakukan perang Tuhan. Daud melakukan, menang. Tapi setelah itu apakah Saul memberikan Merab? Tidak. Merab dinikahkan dengan orang yang bernama Adriel. Lalu adik dari Merab yang bernama Mikal merasa, ini bapak gua gak beres nih. Lalu dia ngomong, Papa gak boleh gitu. Papa udah nipu orang. Udah gini aja deh, aku yang menggantikan kakak. Lalu Saul pikir, boleh juga. Tapi apakah sungguh mau menjadikan Daud menantu? Enggak. Dia menjebak. Dengan cara apa? Dengan cara, tolong sampaikan kepada Daud, aku tetap mau meminta dia jadi menantu. Kawini anakku yang kedua, anak perempuanku yang kedua, Mikal. Terus kemudian Daud mengatakan seperti ini, emangnya siapa saya mau jadi menantu raja? Kemudian setelah Saul diberitahu seperti itu, Saul memberitahukan utusannya. Tolong sampaikan kepada Daud, aku tidak minta emas, aku tidak minta perak. Aku hanya minta 100 kulit katan orang Filistin. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Daud itu dikejar-kejar. Mau dibunuh. Sampai Daud itu tahunan melarikan diri. Dari satu padang gurun ke padang gurun. Dari satu gua ke gua. Mengalami kehidupan yang sulit. Mengalami kelaparan, dihina dan lain sebagainya. Tapi di dalam keadaan yang susah seperti itu,
Daud berseru kepada Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kata berseru dari kata kara yang artinya berteriak. Tapi sisi yang lainnya mengerang. Kata berseru dari kaleo yang artinya apa? Memanggil nama seseorang. Dalam hal ini dia memanggil Allah. Di dalam ayatnya yang ketiga, Allahku, gunung batuku. Ya Tuhan, bukit batuku. Ya Tuhan, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Daud berteriak, minta tolong. Dan teriakan Daud meminta tolong itu terdengar sampai ke baitnya. Di tempat Allah bertahta, masuk ke telinga Tuhan. Dan Tuhan sendiri akhirnya bertindak. Tuhan menolong Daud. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 49, itu semua berbicara tentang Tuhan menolong Daud. Dasarnya Tuhan menolong, caranya Tuhan menolong. Tapi saya hanya membacakan 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-17, ayat yang ke-18. Daud mengatakan seperti ini, iya Tuhan, menjangkau dari tempat tinggi mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Daud mengalami pertolongan dari Tuhan. Dilukiskan pertolongan itu, dia seperti orang yang diangkat, seperti orang yang ditarik dari banjir. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan kesulitan-kesulitan tadi, ternyata Tuhan tolong. Tuhan berikan pertolongan demi pertolongan. Misalnya kita lihat pada waktu berhadapan dengan Goliat, apa yang membuat dia bisa menang? Padahal kalau mau diperhatikan, Goliat itu tinggi, besar, pengalaman perang. Daud ini gembala. Goliat pakai pakaian, pakai penutup yang dari besi. Sedangkan Daud baju perangnya kulit asli. Yang satu senjatanya ada pedang, ada lembing, ada tombak. Yang satunya lagi Daud senjatanya hanya tongkat dan batu. Nah, bagaimana mungkin bisa mengalahkan ini? Daud tertolong bukan karena dia hebat. Tetapi Daud tertolong itu karena dia mengatakan, engkau datang kepadaku dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang. Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Allah pencipta langit dan bumi. Daud ditolong. Karena Daud punya pengenalan terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Sedangkan Goliat hanya satu ciptaan Tuhan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dan Daud bersandar kepada Tuhan. Lalu kalau kita lihat lagi, pertolongan Tuhan itu hebat sekali. Pada waktu Daud itu ditombak, bukan hanya sekali, berkali-kali. Tuhan yang menjadi perisai. Perisainya dalam bentuk apa? Daud bisa berkelit, itu bukan karena kemampuan dia, tapi karena Tuhan memberikan perlindungan kepada dia. Pada waktu Daud dijebak, Tuhan juga memberikan kepada Daud pertolongan, kekuatan ekstra. Bayangkan, melawan satu orang Filistin seperti Goliat aja tidak mudah. Bagaimana sekarang bisa mendapatkan 100 kulit katan, berarti harus mengalahkan 100 orang Filistin. Jemaat tahu berapa orang yang dikalahkan, berapa orang Filistin? Bukan 100, 200 kulit katan. Distorkan kepada Saul. Kenapa bisa? Karena Tuhan yang menolong. Daud pernah dipanggil untuk dibunuh. Tetapi terus istrinya tahu
Ini muslihat dari bapaknya ini. Akhirnya bilang, Daud lagi sakit. Kemudian tentara datang, bawa dengan tempat tidurnya. Lalu Mikal ngomong, kamu keluar. Terus diturunkan lewat jendela. Selamat dia. Pada waktu dikejar-kejar, kalau kita perhatikan film-film kerajaan, biasanya yang mengejar itu ya utusan raja lah. Tidak perlu sampai raja sendiri. Tapi sekarang raja sendiri turun untuk mengejar-ngejar Daud. Yang heran bin ajaib. Satu kali Tuhan berikan kesempatan. Daud itu bisa masuk ke kemah Saul. Kalau dia mau pada waktu itu nomak Raja Saul, bisa. Dia hanya ambil senjatanya terus kemudian dia pergi. Lalu dari seberang dia berteriak. Sungguh luar biasa. Jadi Daud mengalami pertolongan-pertolongan. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, bukan karena dia gagah. Tapi semata-mata karena dia bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-50, ayat yang ke-51, Daud itu bersyukur. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Jadi setelah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, Daud bersyukur. Pertanyaannya berkaitan dengan tema kita, unbreakable faith. Iman yang tidak terpatahkan. Apakah Daud mendapatkan pertolongan dari Tuhan karena dia memiliki iman yang tidak terpatahkan? Apakah iman yang tidak terpatahkan itu adalah iman yang besar? Jemaat lihat di gambar yang ada. Pohon yang besar memang tidak mudah dipatahkan. Tapi pohon yang besar itu bisa tumbang. Jadi yang dibutuhkan itu sekarang bukan iman yang besar. Tuhan Yesus pernah ngomong, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu sebesar apa sih? Salah satu dosen kami pernah memberikan kepada kami itu biji sesawi dimasukkan ke dalam plastik. Itu besarnya itu kurang lebih seperti batu anggur, saudara. Kecil sekali. Kalau begitu sebenarnya yang dibutuhkan bukan masalah besar atau kecilnya. Iman yang tidak terpatahkan itu bukanlah iman yang besar. Iman yang tidak terpatahkan itu adalah iman yang benar. Iya, iman yang benar itu iman yang bagaimana sih? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-23. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Iman yang benar itu adalah iman yang percaya kepada Allah dan iman yang berpegang kepada janji-janji Allah. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Saya percaya di antara Bapak Ibu ada yang punya sertifikat. Nah, pada waktu misalnya kita membeli tanah, kemudian kita udah pegang sertifikatnya. Dengan memegang sertifikat itu, walaupun tanahnya tidak ada di depan mata kita, maka kita itu yakin bahwa itu sudah jadi milik kita. Nah, begitu juga iman yang tidak terpatahkan bukan iman yang besar. Iman yang tidak terpatahkan adalah iman yang benar. Dan iman yang benar itu adalah iman yang berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kalau saya kaitkan dengan apa yang tadi saya sampaikan pada waktu pembukaan, bahwa iman saya itu
lunglai. Kenapa? Karena saya merasa nggak punya jemaat untuk bisa dihimbau persembahan membeli kantor. Setelah berhari-hari menangis pada waktu saat teduh, suatu hari tanggal 31 Oktober tahun 2014, saya bersaat teduh dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-13. Di situ menceritakan perang antara Yehuda sama Israel. Israel tentaranya hanya separuhnya, Yehuda separuhnya, Israel itu 2 kali lipatnya, tapi Yehuda menang. Keesokan harinya bersaat teduh dari 2 Tawarikh 14. Yehuda perang sama Ethiopia, sama tentara yang dipunyai oleh Yehuda hanya kalau dijumlah 580.000. Tapi tentara musuh 1.200.000, 2 kali lipat. Tapi kembali Yehuda menang. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudnya ini? Kemarin berbicara perang, hari ini perang, angka-angka saja. Tuhan seperti berdialog kepada saya dan Tuhan bertanya, apakah Yehuda menang? Karena punya tentara yang banyak. Saya langsung katakan, enggak. Terus? Karena Tuhan. Terus Tuhan bertanya kepada saya, apakah kamu baru bisa membeli kantor kalau kamu punya jemaat yang banyak? Saya menangis. Saya katakan kepada Tuhan, tidak Tuhan. Hanya karena Tuhan. Nah, sejak saat itu, jalannya memang tidak mudah. Harus mencicil dari bulan ke bulan. Uang tidak selalu tersedia. Cukup. Tapi yang luar biasa, mendekati tanggalnya, Tuhan menganugerahkan, Jehovah Jireh menyediakan cukup. Sampai akhirnya bulan yang ke-11, mau mencicil pun dibebaskan dari cicilan 1 kali. Nah, apakah saya punya iman kuat? Enggak. Tetapi di dalam iman yang lunglai ini, saya berpegang kepada firman. Dan akhirnya saya tahu, sebenarnya keberhasilan itu bukan pada waktu melunasi tempat kantor ini. Keberhasilan itu adalah pada waktu bisa bagaimana dilatih oleh Tuhan berjalan dari bulan ke bulan. Jemaat, pergumulan jemaat tidak sama dengan pergumulan saya. Barangkali ada jemaat yang sekarang ini sedang bergumul karena sakit. Ayo, apa kata firman? Firman mengatakan kalau ada orang yang sakit, Yakobus pasal yang ke-5 memberitahukan kepada kita kalau ada orang yang sakit, ayo panggil penatua. Biar penatua boleh mendoakan. Bagaimana kalau misalnya tidak sembuh? Ayo, apa kata firman Tuhan? Berulang kali saya sampaikan juga di tempat lain. Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit dan di tempat tidurnya Tuhan pulihkan sama sekali dari sakitnya. Barangkali orang itu memang tidak sembuh menurut versi manusia. Tetapi disembuhkan sama sekali dari tempat tidurnya. Dipulihkan dan tidak sakit-sakit lagi. Kalau saja kita bisa memandang dari sudut itu, maka iman kita tidak akan goyah. Bagaimana kalau di dalam kehidupan ini ada kesulitan di dalam usaha, ada kesulitan di dalam pekerjaan, ada kesulitan di dalam bisnis. Bukan kebetulan di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang akhirnya ayat ini dikutip oleh Habakuk. Maksudnya itu apa? Sesulit apapun keadaan, dalam berusaha, dalam bekerja, dalam hal keuangan. Tapi mari kita ingat bahwa Tuhan itu bisa memampukan seperti rusa. Rusa, kakinya memang kecil. Tapi pada waktu dia diburu, pada waktu dia dikejar, pada waktu dia mau ditangkap,
Dia itu bisa punya kemampuan untuk apa? Meloncat. Kenapa dia tahu mau ditangkap? Karena matanya dia itu. Yang kanan bisa melihat 180 derajat di kanan. Yang kiri bisa melihat 180 derajat di kiri. Nyaris dia bisa melihat 360 derajat. Sehingga yang di belakang pun tanpa dia menoleh dia bisa melihat. Dan pada waktu dia mau diterkam, dia bisa mengentakkan kakinya. Dia bisa juga lari siksa. Itu artinya apa? Tuhan akan memberikan jalan keluar. Di era pandemi COVID ini, saya mengenal ada beberapa orang yang mengalami kesulitan. Kesulitan di dalam pekerjaan. Takut tidak bisa membayar karyawan. Bukan lagi takut urusan COVID. Takut memalukan nama Tuhan. Tidak bisa mampu membayar karyawan. Tapi tatkala udah bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Tuhan berikan ide. Membuat produk yang baru. Lalu melakukan terobosan dengan melakukan usaha jasa, yaitu kurir pengantaran. Sehingga akhirnya karyawan itu tidak ada yang diberhentikan. Saya juga punya seorang kenalan. Persis menjelang pandemi, ngorder barang. Barangnya sudah diorder. Harus dibayar. Tapi bank tidak meroll over kreditnya. Dalam waktu yang singkat harus menyediakan uang sebegitu banyak. Terus sekarang bagaimana? Ya berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana yang sudah-sudah Tuhan udah tolong. Sekarang tolong juga Tuhan bantu Tuhan. Tuhan bantu saya. Tuhan berikan jalan keluar. Ada orang yang membantu. Sampai akhirnya ya bisa terselesaikan. Sampai sekarang eksis. Tidak ada karyawannya yang di PHK. Jadi itu yang dimaksud dengan iman yang tidak terpatahkan adalah iman yang berpegang kepada janji-janji dari Tuhan. Jemaat yang disayang oleh Tuhan. Anggaplah bahwa kita itu meneladani Daud. Iman kita sudah tidak tergoyahkan. Tapi apakah iman yang tidak terpatahkan itu menjamin tidak ada sesuatu lagi persoalan di kemudian hari? Karena selama bulan keluarga ini, yang dibahas itu seluruhnya tentang Daud. Maka sekarang saya mengajak kita untuk melanjutkan melihat kisah Daud ini. Kalau kita perhatikan, Daud itu penuh dengan tangisan air mata. Bayangkan, seorang anak lalu memperkosa anak yang lain. Lalu setelah itu seorang anak membunuh anak yang lain. Setelah itu anak memberontak, anak mengkudeta. Sampai akhirnya Daud mesti melarikan diri. Lalu anak mempermalukan. Dengan cara apa? Gundik-gundik Daud itu ditiduri di siang bolong. Itu yang terjadi. Ternyata iman yang tidak terpatahkan, iman yang tidak tergoyahkan itu bukanlah membebaskan dari segala pergumulan hidup. Tadi Daud berseru, "Ya Tuhan." Kata Tuhan yang dimaksud itu. Dia memanggil nama Tuhan, nama seseorang, nama Tuhan. Dan Tuhan yang dipanggil itu namanya, Aku adalah Aku. I am that I am. Present, Allah itu hadir. Itulah yang membuat Daud itu bisa tidak tergoyahkan. Walaupun ada persoalan yang tidak selesai, ada yang sudah selesai, ada juga yang belum selesai, mungkin muncul lagi. Tetapi dia bisa tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan bersama-sama dengan dia. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, ada sepasang suami istri yang berangkat ke rumah sakit dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena sang istri mau melahirkan. Berharap buah hati nanti lahir dan itu menjadi berkat dari Tuhan, berkat bonus dari Tuhan. Tapi tak dinyana, pada hari persalinan, anak yang dilahirkan biru, anak yang dilahirkan mengalami kesulitan di dalam bernafas.
tidak menangis. Lalu anak ini dilarikan ke ruangan NICU. Sebagai bapak dia ingin tahu ada apa dengan anaknya. Dia lari, dia ikut ke ruangan NICU itu. Tapi tidak berapa lama dia mendengarkan panggilan untuk dia kembali lagi ke ruangan operasi. Pada waktu dia masuk ke ruangan operasi, lalu dokter memberitahukan ada sesuatu yang terjadi. Dan istrinya dia terbujur kaku, pucat, pasi, maaf seperti orang mati. Koma. Sampai hari anak boleh pulang, ibunya masih tetap di rumah sakit. 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan. Jadi anak itu tidak merasakan pelukan hangat dari sang ibu. Anak itu tidak merasakan itu ASI dari ibunya. Pada saat seperti itu, sang suami mengaku marah kepada Tuhan. Kecewa kepada Tuhan. Bukan hanya sang suami, ada beberapa anggota keluarga lain sampai meninggalkan Tuhan. Mau pelayanan, tidak bisa keluar suara untuk memuji Tuhan. Ada perasaan kecewa, perasaan marah kepada Tuhan. Berapa lama hal ini berlangsung? Bukan 13 hari, juga bukan 13 minggu, bukan 13 bulan. Sampai sekarang sudah 13 tahun lebih. Apa yang membuat beliau masih bisa tetap bertahan dengan komitmennya? Beliau berpegang kepada satu firman dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku memegang dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Jadi yang membuat dia bisa bertahan, tidak goyah, tidak meninggalkan imannya, karena dia berpegang kepada janji Tuhan. Dan akhirnya dia bisa berpesan. Yang pertama, bergaullah akrab dengan Tuhan. Yang kedua, belajar berserah dan jangan terus protes. Yang ketiga, belajar tetap bersyukur. Dan yang terakhir, melangkah dengan iman. Mari, Tuhan boleh tolong kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sabdamu sudah kami dengar. Tapi tidak serta-merta itu membuat iman kami jadi kuat. Tidak serta-merta membuat iman kami tidak tergoyahkan, tidak terpatahkan. Namun kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau berpegang pada janji-Mu. Apapun pergumulan yang kami punya saat ini, kami mau teropong itu dari sudut firman-Mu. Dan kami mau berpegang kepada janji-Mu. Tentu kami berharap Tuhan, ada persoalan-persoalan yang bisa selesai seperti yang dialami oleh Daud. Mengalami pertolongan-pertolongan yang dari Tuhan. Namun andai kata ya Tuhan, ada persoalan-persoalan yang tidak terjawab. Dan sampai kapan tidak terjawab? Mungkin sampai kami ketemu dengan Tuhan itu, baru kami akan mendapatkan jawaban. Maka tolong bantu kami Tuhan untuk tidak menjadi lemah iman. Kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih untuk sabda-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh mbaknya. Maka kini saya mengajak kita sekalian bersama dengan seluruh keluarga kita. Kita mau mengambil komitmen. Komitmen untuk melayani Tuhan. Komitmen untuk mempersembahkan diri kita menjadi batu hidup bagi Tuhan. Komitmen untuk mengasihi Dia sampai akhir.
bersama dengan keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Yesus, Tuhan, kami mau datang bersama keluarga kami. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku, melayani Tuhan. Kami mau bersatu untuk mengasihi Engkau, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, dan Engkau segalanya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat terkasih, saat ini mari kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mari mendasari persembahan kita dengan firman dari Mazmur 106 ayat 1. Demikian. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita memberikan persembahan melalui cara-cara yang tertera di layar, mari kita pujikan dengan sukacita, bersyukur. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, kita pujikan kepada Bapa kita, akan Bapa segala Bapa dan Raja segala Raja. Mari saudara-saudara sekalian, setelah kita memberikan persembahan dengan apa yang kita punya, mari kita mensyukuri berkat ini dan mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan segala rasa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang selalu tercurahkan atas kami. Terima kasih atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dan tak pernah berhenti. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu. Biarlah persembahan kami ini boleh harum dan layak di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan kami, biarlah persembahan kami ini boleh kudus dan layak, serta berguna bagi kerajaan-Mu, baik di muka bumi ini dan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan segera mengakhiri kebaktian penyegaran iman kita pada saat ini. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita akan diutus kembali pergi ke dalam dunia. Mari pergi dengan iman yang tangguh seperti yang Daud katakan. Mari pergi dengan iman yang tak terpatahkan. Pegang selalu janji penyertaan Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Mari berjalan dengan iman. By faith we see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the earth, with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand, a place where peace reigns, justice reigns. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. Dengan iman kita lihat karya Tuhan yang agung mulia dalam hidup tiap orang percaya yang berjalan dengan iman. Mari berjalan dengan iman. Iman kita kan berjalan sebagai ahli waris kerajaannya. Hidup kekal telah disediakannya bagi yang pegang janjinya. Dan dengan iman kita terus berjalan. Kita akan berjalan sebagai ahli waris kerajaannya. Hidup kekal telah disediakannya bagi yang pegang janjinya. Dan bagi yang pegang janjinya, bagi yang pegang janjinya, dan bagi yang pegang janjinya, bagi yang pegang janjinya.
jemaat, tengadahkan hati, terimalah berkat dari Tuhan, jadikan ini sebagai bekal untuk meniti kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Haleluya, terpujilah Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi anak domba itu. Bapak Ibu sekalian, kebaktian penyegaran iman kita telah berakhir. Kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh masing-masing di tempat masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang di acara perayaan ulang tahun ke-54 Gereja GKI Peterengan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat gereja kita. Puji syukur kepada Tuhan, hanya karena kemurahan-Nya saja gereja kita bisa sampai pada usia 54 tahun, luar biasa. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya memang di mana acara perayaan ulang tahun gereja selalu dikemas dengan acara yang penuh kebersamaan, kehangatan, jamuan makan, tetapi tahun ini spesial juga, kita harus merayakannya secara virtual. Jadi virtual birthday ya Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi sukacita kita malam ini. Dan luar biasa sekali, saya lihat di layar screen saya ini, banyak sekali acara ini dihadiri oleh perwakilan jemaat lintas usia nih, dari anak sampai juga yang senior, yang lansia. Dan bahkan itu bukan itu saja, spesial sekali, satu frame ada juga nih yang suami istri, ayah dan anak. Selamat malam Pak Tan Mingkwi dan juga Yoas. Malam Pak, boleh lambaikan tangan. Juga ada Bapak Ketua Majelis GKI Peterongan, Bapak Harsono beserta Ibu. Selamat malam Bapak dan Ibu. Juga pengerja-pengerja gereja, selamat malam kepada semuanya. Ya, Bapak Ibu, setiap acara birthday pasti kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu juga menyanyikannya dari rumah. Silakan ekspresinya yang gembira. Kita akan bertepuk bersama, walaupun saya tidak mendengar dari sini, tapi saya percaya Bapak Ibu juga bersuka cita. Kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Semua tahu lagunya ya Bapak Ibu ya? Oke, mari kita mulai. Saya punya pemusik handal, Bapak Master Wardoyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun.
Bapak Ibu, kalau saya di sekolah, anak-anak kan senang kalau ulang tahun dirayakan dengan gurunya dan teman-temannya. Dan pasti ada acara tiup lilin. Dan itu biasanya kita tiup lilinnya sesuai aba-aba. Kalau usia 5 tahun, saya hitung sampai 5 baru tiup lilin. Nah, kita juga akan berhitung 1 sampai 54 ya Bapak Ibu ya. Keberatan tidak? Keberatan ya? Oke, baik. Jadi nggak perlu sampai 54. Cukup 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. Dan tahun ini spesial, lilinnya virtual, lilinnya akan animasi. Nah, kita semua akan meniup, walaupun kita dari tempat masing-masing, kita akan gerakan meniup ya Bapak Ibu, gitu, meniup lilin. Oke Bapak Ibu, nah ini lilinnya mau dipersiapkan. Lilinnya ada di tengah-tengah, silahkan nanti meniupnya ke arah lilin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan bersiap meniup lilin yang ada di tengah ini ya Bapak Ibu. Silakan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, bulan Oktober ini tidak hanya spesial selain kita merayakan ulang tahun gereja kita tercinta GKI Peterongan, tetapi juga bulan Oktober menjadi bulan keluarga. Nah, kita akan mendengarkan sharing bulan keluarga ini dari Ketua Majelis Jemaat Gereja GKI Peterongan, Bapak Harsono. Kepada Bapak Harsono, dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara serta seluruh jemaat GKI Peterongan yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya atas nama Majelis Jemaat GKI Peterongan hendak menyapa saudara-saudara. Tidak terasa kita sudah 7 bulan lebih tidak berjumpa. Dikarenakan adanya wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Di kondisi seperti ini pasti kurang menyenangkan, baik secara ekonomi maupun kehidupan kita sehari-hari. Namun, tema bulan keluarga tahun ini, Faith over Fear, sangat tepat buat mengingatkan kita semua supaya jangan takut menghadapi masalah. Dalam kesempatan di HUT GKI Peterongan yang ke-54 ini, saya mengajak pada seluruh jemaat GKI Peterongan bersama bergandeng tangan untuk yakin dan percaya serta berserah kepada Tuhan supaya dibukakan jalan keluar dari masalah pandemik COVID-19 ini, baik bagi bangsa dan negara Indonesia, dan secara khususnya bagi jemaat GKI Peterongan. Harapan saya, lewat HUT gereja kita yang ke-54 tahun ini, baik para hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, para aktivis, serta jemaat GKI Peterongan untuk tetap setia mengikut Tuhan yang Maha Kuasa, serta membangun kebersamaan di dalam persekutuan dan doa, supaya gereja kita menjadi saksi dalam melaksanakan firman-Nya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan selamat hari ulang tahun GKI Peterongan yang ke-54. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih Sayang menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Bapak Penatua Harsono. Kita juga akan mendengar sharing dari beberapa perwakilan jemaat, dari jemaat anak, remaja, dewasa, dan juga lansia mungkin kalau ada nanti. Tetapi kita akan mendengar sebelumnya dari Ibu Pendeta Rinta. Kita juga akan mendengar, Ibu, silakan untuk menyampaikan sharingnya Ibu tentang bulan keluarga kita tahun ini. Oke, shalom saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat GKI Peterongan, juga para simpatisan yang setia hadir di acara-acara GKI Peterongan.
Nah, saudara, bulan Oktober ini menjadi bulan keluarga yang paling spesial menurut saya. Hanya saja saya tidak berharap spesialnya ini berulang terus-menerus ya. Cukup satu kali aja di tahun 2020 ini kita merayakan bulan keluarga dan juga HUT GKI Peterongan secara virtual. Nah, saya sangat mengapresiasi untuk para panitia yang telah dengan luar biasa di tengah keterbatasan situasi kita, tetapi tetap kreatif di dalam memikirkan, merancangkan, dan juga melaksanakan acara-acara. Kita sudah menikmati ya sajian-sajian selama bulan keluarga, baik family talk, kemudian juga ada pengiriman bibit tanaman, kemudian ada juga kafe keluarga secara online, dan macam-macam lagi yang lain, dan itu dipersiapkan dengan luar biasa. Ternyata betul di dalam ungkapan-ungkapan yang biasa dicetuskan bahwa di dalam kesempitan, di dalam tekanan itu kita justru bisa menjadi lebih kreatif. Yang tadinya tidak terpikir bentuk-bentuk acara seperti itu, sekarang bisa terpikir. Yang tadinya kita belum mampu untuk mengadakan hal-hal yang menggunakan banyak kemajuan teknologi, sekarang kita bisa menyelenggarakan acara-acara dengan menggunakan berbagai teknologi yang ada. Terima kasih tentu untuk semua pihak yang sudah membantu, yang telah ikut serta melayani di bulan keluarga ini dengan sangat luar biasa. Juga terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia mendukung dalam berbagai macam bentuknya. Kiranya ini menjadi spirit bagi kita semua untuk tetap bersama-sama membangun dan mencintai gereja Tuhan, dan juga ke depan kita pasti akan menjadi gereja yang lebih baik. Selamat ulang tahun untuk jemaat GKI Peterongan yang ke-54. Terus maju, terus semangat, memuliakan nama Tuhan Sang Kepala Gereja. Terima kasih. Terima kasih Bu Rinta. Betul, semangat, kata semangat. Ternyata walaupun di masa pandemik ini Bapak Ibu, di mana-mana kegiatan kita lakukan secara online, rapat online, lomba juga ternyata bisa online. Tapi tidak mengurangi antusiasme dari jemaat GKI Peterongan untuk ikut memeriahkan acara bulan keluarga. Nah, salah satunya adalah lomba-lomba yang sudah dikemas oleh panitia bulan keluarga. Nah, yang sudah ikut kemarin lomba pasti penasaran, ingin tahu hasilnya ya, keluarganya menang atau tidak. Nah, saya akan mengundang Ibu Sansan untuk langsung mengumumkan pemenang lomba-lomba yang diadakan oleh Panitia Bulan Keluarga. Kepada Ibu Sansan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Tiur atas kesempatannya. Dalam bulan keluarga ini, Komisi Literatur bekerja sama dengan Panitia Bulan Keluarga mengadakan lomba-lomba. Lombanya itu dari anak yang kecil, dari SD, sampai remaja, sampai dewasa, sampai lansia. Gitu. Jadi ini semua kategori umur dibabat semua. Ya. Semua ada lombanya. Gitu. Nah, untuk kali ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, ini mau kita umumkan. Ya. Saya akan mengumumkan mulai dari lomba cerita. Lomba cerita ini kategorinya untuk anak SD, kelas 1 dan 2, jadi satu kategori, kelas 3 dan 4, dan kelas 5 dan 6. Untuk kelas 1 dan 2, pemenangnya diraih oleh Joel Reinhardt, ya, dengan cerita adalah anak bungsu yang hilang. Ya, ini sangat luar biasa sekali karena kategori ini hanya diikuti oleh satu orang. Tapi bukan cerita yang jelek, justru bagus sekali ini. Justru bagus sekali, semangatnya luar biasa sekali yang Joel ini. Sehingga jurinya sampai terharu mendengarnya. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi semangat bagi anak-anak yang lain. Tahun depan masih ada kesempatan. Kalau tahun ini belum sempat ikut, enggak apa-apa. Tahun depan masih ada lomba yang semacam ini kalau diadakan. Ya, kemudian kami akan mengumumkan kembali yaitu untuk kategori kelas 3 dan 4 ya. Yaitu mulai dari juara 3 ya. Diraih oleh Logan Stinson Wiranto dengan cerita yang dipilih adalah Daniel di dalam biasa. Kemudian juara kedua
diraih oleh Jonathan. Dengan cerita yang sama, Daniel di dalam gua singa. Kemudian sebagai juara satunya, ayo siapa yang merasa jadi juara satu? Wah, itu. Ya, yaitu diraih oleh Caca. Ya, dengan cerita yang dipilih adalah bagaimana bayi manusia. Ah, bayi Musa, sorry. Ya, itu adalah juara untuk kelas 3 dan 4. Sekarang akan diumumkan untuk juara kategori kelas 5-6. Ya, juara ketiga diraih oleh Prinsa Evangelika R. Ya. Dengan cerita yang dipilih adalah Yesus menyembuhkan. Kemudian juara kedua diraih oleh Rizka. Dengan cerita yang dipilih adalah ia mengasihi anak-anak kecil. Kemudian juara satunya, ayo siapa? Deg-degan ya, anak-anaknya ya. Nah, ini adalah juara satunya, diraih oleh Immanuel Vito. Dengan cerita yang dipilih adalah ia mengasihi anak-anak kecil. Itulah juara lomba cerita kategori SD. Kemudian kita ada lomba lainnya. Lomba lainnya yaitu lomba quotes, yaitu untuk kategori SMP dan SMA. SMP dan SMA. Ini cukup banyak peminatnya, tapi kita hanya ngambil 3 aja pemenangnya. Kalau banyak-banyak, dia nanti banyak. Jadi juara ketiga yaitu diraih oleh Jessica Niveta Angelina. Dengan tema yang dipilih adalah relasi. Kemudian juara kedua diraih oleh Stefani Mutiara dengan tema yang dipilih adalah masa depan. Dan juara satunya yang merasa juara satu tunjuk jari sekarang. Ya, siapa? Yonatan Ridwan Napitupulu dengan tema yang dipilih motivasi. Ya, itulah juara coach kategori SMP dan SMA. Kemudian lomba coach diikuti juga untuk kategori umur 18 sampai 29 tahun. Ya, diraih oleh juara 3 yaitu Yohan Kristanto dengan temanya motivasi. Ya. Kemudian yang juara kedua adalah Syafena Karta Sentana dengan tema masa depan. Ya. Kemudian juara 1 diraih oleh Erina Ridwan dengan tema yang dipilih motivasi. Ya. Ini adalah lomba coach untuk antara usia 18 sampai 29 tahun. Masih ada dua lomba lagi, yaitu lomba renungan dan kesaksian hidup. Nah, juaranya akan disampaikan oleh rekan kami dari literatur, Ibu Novi. Dipersilakan, Ibu Novi. Ya, terima kasih Bu Sansan. Saya akan mengumumkan lomba menulis renungan singkat kategori dewasa usia 30 sampai 55 tahun. Dan kebetulan karena ini diperpanjang sampai tanggal 18, yang ikut lomba banyak, termasuk banyak juga, ada 22 orang. Tapi ternyata dari 22 itu tetap harus dipilih 3, karena hadiah yang disediakan tadi kan tidak terbatas, jadi harus dipilih. Dan juara yang ketiga adalah Charlotte Diana. Dengan tema yang dipilih adalah A Blessing in Disguise. Kemudian juara kedua adalah Andre Kurniawan Chandra. Dengan tema yang dipilih, jangan tunggu punya sepeda baru mau olahraga. Dan
Juara pertama adalah David K. Susilo, Goliatnya Tuhan. Nah, tepuk tangan untuk yang renungan. Untuk yang lomba menulis kesaksian hidup dengan kategori usia lanjut 56 tahun ke atas. Nah, ini diikuti hanya oleh 4 orang, tapi tidak mengapa, tetap ternyata Bapak Ibu yang sudah lansia ini ternyata masih bersemangat untuk memberikan kesaksian. Dan mungkin tahun depan bisa ditambah lagi ya, Bu Sansan, mungkin semakin banyak, mungkin kita yang lansia itu mungkin kurang promosinya mungkin ya Bu, atau bagaimana. Tapi tidak mengapa, untuk juara yang ketiga adalah Ibu Elizabeth Trostiati dengan tema Mujizat Tuhan Nyata. Kemudian untuk yang juara kedua adalah Ibu Rachel Wahyu dengan tema Kelegaan. Dan yang juara pertama adalah Bapak Bintang L. Tobing dengan tema Blessing in Hope. Nah, itu juara-juara untuk kesaksian dan renungan. Waktu kami kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Bu Sasa dan juga perwakilan dari Komisi Literatur. Terima kasih Bu Novi. Ya, selamat buat kepada para pemenang. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Terutama yang lansia tadi ya, kesaksian hidup, menginspirasi sekali. Ya, di depan tadi Bapak Ibu kita sudah mendengar sharing tentang bulan keluarga dari Bapak Majelis Pak Harsono, lalu juga dari Ibu Pendeta Rinta. Kita juga akan mendengar sharing seputar bulan keluarga, kali ini dari perwakilan jemaat remaja, ya, yang diwakili oleh Saudara Yowas. Silakan Yowas, ikut lomba nggak kemarin Yowas? Nggak ya? Oke, silakan. Kalau dari saya, tentang kegiatan dari bulan keluarga di tahun ini, itu cukup sederhana, tapi itu karena cukup sederhana dan itu berkesan. Karena pastinya tidak akan diulang lagi. Kemudian untuk acara dan kegiatan yang dilaksanakan, itu menurut saya tidak bosan dan seru pastinya. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih Yoas. Kalau tadi dari perwakilan jemaat remaja, kita mau ke agak tua dikit. Saya nggak bilang tua, banyak tua dikit ya. Komisi Dewasa, Bapak Adi Santoso. Ya, malam. Pak Adi. Ya, saya perwakilan dari Komisi Dewasa. Untuk pertama kali saya mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk GKI Peterongan yang ke-54 tahun. Semoga gereja semakin bertumbuh, dapat menjadi satuan berkat bagi jemaat juga untuk sekelilingnya. Untuk sharing saya untuk bulan keluarga di tahun ini, saya merasa unik dan berkesan karena acara-acara yang diadakan di bulan keluarga semuanya melewati virtual semua, dan acaranya juga bagus, terutama untuk acara Family Talk, di mana tiap Sabtu diadakan acara Family Talk, itu juga tema-tema yang bagus sekali, tema-tema yang membangun untuk keluarga-keluarga. Itu yang saya kesan dari saya untuk acara itu juga, terutama juga yang paling berkesan adalah untuk di kafe keluarga online. Nah, itu yang juga paling berkesan juga menurut saya. Itu aja dari saya, dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi Santoso, perwakilan dari Komisi Dewasa. Nah, kita mau turun lagi sekarang ke jemaat anak. Ada juga perwakilan dari jemaat anak mau menyampaikan sharingnya. Ada Noah di sini. Halo Noah, Noah ya. Selamat malam Noah, silakan. Dalam ibadah dalam bulan keluarga ini, saya dapat beribadah bersama keluarga, bersama, dan dapat merawat tanaman yang dikirim, dan juga saya mencoba membeli dari kafe keluarga, meminum milk tea, ada nasi Hainan, ayam goreng, enak deh. Tuh. Ya, itu saja yang saya sampaikan dalam sharing.
Oke, terima kasih Noah. Nah, tadi testimoninya bagus-bagus ya. Ada yang berkesan kafe online, ada yang makanan-makanan. Nah, di balik acara yang sukses tadi, pastinya ada panitia yang dengan segenap hati memenaruh hati dan pikiran perasaan untuk acara ini. Nah, kita punya satu sosok yang hebat di kepanitiaan Bulan Keluarga. Nah, kita mau mendengar sambutan dari Ketua Panitia Bulan Keluarga Bapak Tan Ming Kuing. Selamat malam Bapak. Silakan Bapak sambutannya sebagai ketua, sukses banget ini acaranya ya. Halo, malam. Ya, sungguh karena kemurahan Tuhan, seluruh kegiatan Bulan Keluarga ini boleh berlangsung dengan baik. Saya katakan karena kemurahan Tuhan karena saya ingat betul bahwa malam ini itu persis 4 bulan yang lalu grup kepanitiaan itu baru dibentuk. Jadi kita punya waktu hanya 3 bulan membentuk panitia, mengumpulkan ide-ide, menyiapkan waktu-waktunya yang kira-kira bisa diadaptasi seperti sekarang ini. Sebenarnya keinginan kami adalah satu, yaitu menghadirkan sebuah kegembiraan Bulan Keluarga hampir sama dengan tahun-tahun yang lalu. Kegembiraan itu yang kami ingat adalah kalau tahun-tahun lalu biasanya kita kumpul bersama, kita bisa mengadakan Sunday, kita jalan bersama, sekitar 500 jemaat bisa kumpul di sana, kita bisa ketawa-ketawa, main game dan sebagainya. Tapi kan dengan kondisi seperti sekarang ini, hal-hal itu tidak bisa lagi dilakukan. Untuk itu kami mengubah kegembiraan itu dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk virtual, juga dalam bentuk saling berkirim, yaitu berkirim tanaman, berkirim makanan, berkirim salam, dan sebagainya. Mewakili seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih untuk sambutan yang luar biasa kepada seluruh majelis, kepada jemaat, simpatisan, atas semua dukungan, juga untuk setiap respon, baik itu respon yang baik maupun respon yang kurang baik karena makanannya terlambat sampai di tempat, itu pun menjadi catatan bagi kami. Tetapi kami sungguh bersyukur kalau respon-respon itu makin hari membuat kami semakin melayani dengan lebih profesional lagi. Terima kasih khususnya kami ucapkan bagi tim atau komisi audiovisual yang dengan sangat luar biasa mendukung setiap acara-acara di Bulan Keluarga secara full tim dan full time. Kami belajar banyak tentang betapa rumitnya menyajikan sebuah tayangan yang virtual gitu ya. Namun kami justru yakin bahwa gereja ini mempunyai sumber daya yang luar biasa karena Tuhan menempatkan orang-orang yang mumpuni tetapi juga rendah hati untuk melayani Tuhan dengan segala kemampuannya. Tak lupa saya juga matur thank you untuk kerjasama yang luar biasa dari Komisi Dewasa, khususnya melalui Kafe Keluarga online. Meski sangat lelah, tetapi semangat mereka untuk mencari order makanan sampai detik-detik terakhir masih dikerjakan dengan baik. Terkhusus juga saya berterima kasih untuk para kurir yang sangat luar biasa semangatnya untuk bagaimana mengirimkan baik itu bibit tanaman maupun setiap makanan yang dipesan oleh jemaat, dan mereka dengan mungkin kebingungan dan kelelahan mereka bisa sampai mengirimkan semuanya itu. Terima kasih secara spesial kami juga sampaikan untuk Pendeta Helen yang dengan sangat luar biasa menjadi sahabat seperjalanan dengan kami selama 4 bulan ini. Terima kasih sudah mengisi segala kekurangan dan kelemahan kami. Beliau ini yang selalu memberikan dukungan dan juga ide-ide yang melengkapi apa yang kami sampaikan. Kami meyakini jika Bulan Keluarga ini sudah berjalan lancar, itu karena banyak tangan yang ikut mendoakan kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan akhirnya saya ingat sebuah ayat yang mendasari akan pelayanan kami semua, terdapat di Mazmur 127 ayat 1, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya."
Jadi kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa tahun depan. Terima kasih Bapak. Apresiasi yang luar biasa patut kita berikan untuk segenap panitia. Mari beri tepuk tangan segenap panitia Bulan Keluarga tahun ini. Karena acaranya sukses, tahun depan bisa dipilih lagi. Betul ya Pak ya? Ya, Bapak Ibu, sip tuh angkat jempol Bu Rinta sama Pak Elia. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya bulan Oktober ini, berakhir juga bulan keluarga. Kiranya masing-masing kita dapat menghayati peran kita masing-masing di tengah-tengah keluarga melalui pemaknaan rangkaian acara yang telah kita lalui dan kita ikuti bersama selama bulan keluarga ini. Dan kita semua semakin bertumbuh dalam iman dan menghadirkan shalom bagi sesama. Bapak Ibu, kita sampai pada penghujung acara malam ini. Kita akan tutup di dalam doa. Kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Jerdi Stefan untuk menutup acara ini. Ya, saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan akhiri kegembiraan bersama acara ulang tahun gereja yang ke-54 dengan satu ucapan syukur. Dan biarlah ini akan semakin mendewasakan kita, menambah semangat di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dan bisa selalu bergandeng tangan untuk mewujudkan kerajaan Allah di dalam dunia. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, di akhir penghujung daripada perayaan ulang tahun GKI Peterongan yang ke-54, kami dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan selama 54 tahun perjalanan begitu luar biasa. Terima kasih bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan gereja Tuhan dan selalu memberikan satu kekuatan dan kuasa untuk terus menumbuh kembangkan karya-karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas setiap peran serta daripada jemaat Tuhan yang begitu luar biasa, yang penuh dengan antusias. Biarlah Tuhan pelihara itu di dalam hati dan pikiran mereka untuk tetap setia, mengikut ambil bagian di dalam karya-karya Tuhan di dunia ini. Dan terima kasih jikalau di dalam perjalanan kami, Tuhan juga hadir di mana musim silih berganti, generasi pergi dan datang, namun semuanya tetap menjadi satu bagian merajut sejarah kehidupan daripada gereja Tuhan GKI Peterongan ini, dan Tuhan tetap menolong. Biarlah ya Tuhan apa yang Engkau bebankan di dalam kehidupan gereja Tuhan ini, mengemban akan visi dan misi, semuanya itu boleh terwujud dalam kerangka bagaimana gereja menghadapi perubahan dan masa depan yang ada. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati akan setiap anggota jemaat yang ikut terlibat di dalamnya, dan biarlah setiap orang yang ada adalah berharga di mata Tuhan dan memiliki peran yang besar. Tidak ada satupun yang percuma begitu saja di dalam ikut ambil bagian terhadap gereja Tuhan ini. Dan pada akhirnya kami mau mengucapkan syukur dan menyerahkan akan masa depan daripada gereja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya cara tersendiri untuk terus mengembangkan gereja Tuhan, agar nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Dan pada akhirnya, ya Bapa, kami mau menyerahkan akan setiap kami yang pada malam hari ini ikut ambil bagian di dalam perayaan ini, baik secara virtual maupun yang menyaksikan secara online. Kiranya Tuhan berkati mereka, dan biarlah di dalam istirahat mereka, mereka senantiasa mendapatkan akan kasih karunia dan berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon berkat yang daripada-Mu, ya Bapa.
Saudara yang terkasih, terimalah akan berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa yang memelihara gerejanya di sepanjang zaman, dan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkarya menyatukan jemaatnya di sepanjang kehidupan, serta pertolongan Roh-Nya yang kudus, yang meneguhkan dan menghadirkan sukacita, selalu memberkati gereja Tuhan dan jemaatnya, saudara, pada saat ini sampai pada masa yang akan datang. Amin. Baik, terima kasih Bapak Jerdi. Ya Bapak Ibu, selesai sudah acara perayaan untuk gereja kita tercinta GKI Peterongan. Sampai berjumpa lagi di perayaan tahun depan. Semoga kita sudah bisa bersama-sama bertemu di dalam gereja merayakan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, sampai jumpa tahun depan. Boleh lambaikan tangannya, beri tepuk tangan juga